Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Ini saya minta maaf, ini hari Ahad kemarin saya belum bisa ngajar. Malamnya pun juga saya rencananya, yang namanya manusia berencana, tapi qadarullah, eh, ternyata belum bisa. Saya minta maaf dan akhirnya kita lanjutkan belajar kita hari Rabu malam ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan pada proses belajar kita malam ini. Amin. Kita masih di bab 15, ya atau iya? Iya, Ustaz. Di bab 15 itu tentang apa Ibu-ibu kemarin yang sudah kita bahas kaidahnya? Tentang jawazimul mudhari al-jawazim fi'laini. Jawazimu fi'alaini mudhari'aini. Jadi adawatul jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari setelahnya, dan semuanya di sini ada termasuk adawatus syarat juga. Begitu kan Ibu ya? Nah, Ahsantun. Nah, kita masih fokus di situ dan tamrinnya ini banyak sekali. Di bab 15 ini panjang sekali. Yang panjang itu tamrin. Paling panjang. Dan tamrinnya yang paling banyak itu ya tentang adawatul jazm atau adawatus syarat ini. Penerapannya seperti apa? Seperti di sini misalkan di sana sebelum tamrin satu, di sana dijelaskan tentang fi'lus syarat dan jawabus syarat yang kita bahas kemarin. Bahwasanya boleh saja misalkan fi'lus syarat dan jawabus syarat itu keduanya fi'lun mudhari' boleh, atau keduanya fi'lun madhi boleh, atau berbeda. Misalnya fi'lus syartinya fi'lun madhi dan jawabus syaratnya fi'lun mudhari'. Seperti di dalam ayat man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi. Man kana itu kan fi'il madhi. Lalu nazid lahu itu mudhari'. Seperti itu. Madhi mudhari'. Boleh juga dibalik, fi'lu syaratnya mudhari', jawabu syaratnya madhi. Seperti di dalam hadis man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man yaqum itu mudhari', jawabu syaratnya ghufira. Ghufira itu fi'lun madhi. Tapi yang semacam ini sedikit sedikit penerapan yang terakhir ini. Kemarin kita ada PR tamrin 2 Ibu-ibu ya. Ya atau iya? iya, Ustaz. Tapi sebelum kita bahas tamrin at-tamrin atsani, kita bahas terlebih dahulu at-tamrinul awal, begitu ya, supaya kita berurutan. Ya, tayyib. Kita bahas dan kita jawab satu persatu soalnya. Saya tunjuk nanti dijawab dua-dua gitu ya. Atau mungkin biar lebih cepat, ini ada berapa soal? Nah, ini soalnya banyak sekali. Kita jawab tiga-tiga gitu ya, supaya lebih cepat. Baik, di sana perintahnya fi kulli faqaratin mimma ya'ti jumlatan. Pada setiap nomor berikut, faqarah itu sebenarnya paragraf ya, maknanya. Tapi di sini kan maksudnya setiap nomor. Pada setiap nomor berikut ada jumlatan, ada dua susunan kalimat. Ij'al fi'lal ula syartan.
jadikan fi'il yang pertama sebagai fi'lu syarat. Wa fi'al ukhra jawabahu. Dan fi'il yang kedua setelah garis miring itu, sebagai jawab syaratnya. Jadi sebelum garis miring itu jadi fi'lu syarat, lalu setelah garis miring sebagai jawab syarat. Musta'milan in, dengan menggunakan adatu syaratnya in. Misal saya jawab misalnya ibu-ibu ya. Misal yang nomor 1. Di sana ada tansuruni ansuruka. Maka kita tambahkan in di depannya jadi in tansurni ansurka. Sama-sama majzum keduanya jadinya kalau ditambah in. In tansurni ansurka. Begitu ibu ya. Bingung tidak maksudnya di sini? Halo? Insyaallah enggak, Ustaz. Insyaallah enggak. Halo, ya Ustaz. Tayyib. Insyaallah enggak, Ustaz. Alhamdulillah. Kita jawab 3-3 mulai dari Bu Siti. Tafadhali. Langsung jawabannya saja, Ustaz. Langsung jawabannya saja biar cepat, Om. Nah, in na'mal salihan nadkhulil jannata. Nadkhulil jannata. Jayyid. Sama-sama majzum. Istamiri. In ta'kul ta'aman fasidan tamrab. جيد أحسنتي ثم In illa tajtahid tarsub. أحسنت إلا تجتهد ترسب أحسنتي فتح الله عليك بارك الله فيك ثم بو أكا تفضلي السؤال الخامس إلى السابع In tusafiri usafir. Ahsanti, in tusafiri usafir. Tusafiri tadi tanda jazmnya apa, Om? In tusafiri Finun. hadfun nun. Limadha? Kenapa kok tanda jazmnya hadfun nun? Karena dia termasuk bukan. Benar ya? Af'alul khamsah ya, Ustaz? Termasuk al-af'alul khamsah. Betul sekali. Ini termasuk al-af'alul khamsah. In tusafiri usafir. Jayid, Masya Allah. Istamiri. Dilanjutkan, Om. Soal ba'dah. In tanam mubakiron tastayqidh mubakiron. Ahsanti. In tanam mubakiron tastayqidh mubakiron. Di sana tanda jazmnya sama-sama sukun semuanya. Hanya saja fi'il tanamu aslinya ada alif di tengahnya, itu harus dihapus. Karena kenapa kok harus dihapus? Jadi pendek. In tanam. Kenapa, sebabnya kok harus dihapus? Iltiqa'is sakinain. Ahsant. Iltiqa'us sakinain. Jadi menghindari iltiqa'us sakinain. Maka huruf illahnya dihapus. Jadi in tanam مبكرا تستيقظ مبكرا. جيد. السؤال السابع تفضلي. إن تكتبوا إلي أكتب إليكم. أحسنتي ما شاء الله فتح الله عليك. إن تكتبوا إلي أكتب إليكم. Sepertinya ibu-ibu latihan seperti ini tuh sudah terlalu mudah, Om. Ya, Om. Siti kali. Kita lanjutkan dulu. Masya Allah, paling enak kan ini ngomong Bu Siti. Paling gampang Bu Siti aja. Barakallahu fikun. Ini enak yang ngajar kayak gini. Silakan Bu Siti lagi 3 soal, Om. Ustaz. In taghib kathiran tafuskad darsu. Tafuskad durusu. Ahsanti. In taghib. Ini juga tadi huruf ilahnya harus dihapus karena iltiqa'us sakinain. In taghib kathiran tafutka. Ini juga harus dihapus huruf ilahnya, wawunya, untuk menghindari iltiqa'us sakinain. Tafutka durusu. Begitu ya? Ahsanti. Fatahallah alaik. Ba'da as-su'al as-sabi'. Intabi' sayyarah. Intabi' sayyarataka
ashtariha. Ahsanti, Masya Allah. Intabi' sayyarataka ashtariha. Intabi' itu jelas tanda jazmnya sukun dan di sana huruf ilahnya juga dihapus. Tapi ashtariha itu tanda jazmnya apa, Bihadfi harful ilah. Ya. Hadf harfil illah. Ahsanti. Dihapus huruf ilahnya karena ini termasuk fi'lun naqis, huruf ilahnya di akhir. Jayyid, fatahallahu alaik. As-su'alul 'ashir al-an. In tabqaya fi Makkah abqa ma'akuma. أحسنتي. إن تبقيا في مكة أبقى معكما. إن تبقيا ini tanda jazmnya apa, Hadfun nun, Ustaz. Hadfun nun. Bihadfun nun. Li'annahu Hadfun nun. Li'annahu ismul musanna. masa ism musanna, Fi'il musan. fi'il musanna itu kan termasuk min af'alil khamsah, ya. Af'alul khamsah, betul. Ini af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu kan yang bersambung dengan aliful itsnain, wawul jamaah dan ya mukhatabah. Jadi ini termasuk al-af'alul khamsah. Sedangkan jawabu syaratnya, tanda jazmnya apa, Hadfu harful ilah. Hadfu harfil illah. Ahsanti. Li'annahu min fi'lin naqis. Fatahallah alaih. Sudah nih, ya? 3 ini tadi. Fatahallah alaih. Lastamir, Bu Uke lagi, Bu Uke. Ini dihabis saja 4 ini, Ustaz. Bismillah. Illa aktub ansa. Ahsanti. Illa aktub ansa. Aktub ini jelas tanda jazmnya sukun. Ansa tanda jazmnya apa, Hadfu harfi illah. Hadfu harfil illah. Jayyid. السؤال بعده. Intasum godan asum. Intasum ghadan asum. Ini tanda jazmnya juga sukun, jelas. Hanya saja di sana huruf ilahnya juga harus dihapus untuk menghindari iltiqa'us sakinain. Thumma Intakulil haqqo tanju. ahsant. Intaqul ini juga dihapus huruf ilahnya untuk menghindari iltiqa'us sakinain. Intaqulil haqqo tanju. Tanju ini tanda jazmnya apa, Hadfu harfil illah. Hadfu harfil illah. Jayyid. Al-akhir. Intazurni azurka. Ahsanti. Intazurni azurka. Insyaallah ibu-ibu tidak ada kendala, ibu-ibu di sini. Insyaallah. Ini Masya Allah ya Bu Uka dan Bu Siti. Ini sambil merem aja seperti bisa ini. Ya melek lah Ustaz, masa merem. Ini saking mudahnya ini buat ibu-ibu. Tayyib, Nastamir, kita sampai ke PR kemarin. Sebenarnya hampir sama soalnya. Hanya saja di sana ada tuh syaratnya bermacam-macam. Kalau tadi ada tuh syaratnya satu saja, in. Di sini setiap nomornya ditentukan berbeda-beda. Perintahnya fi kulli faqratin mimma ya'ti jumlatan. Pada setiap nomor berikut ini ada 2 susunan kalimat. Ij'al fi'al al-ula syartan. Jadikan fi'il yang pertama sebagai fi'ilul syarat. Wa fi'al al-ukhra jawabahu. Dan fi'il yang kedua sebagai jawabus syarat. Musta'milan adat syartil madhkurati bainal qausain, dengan menggunakan adawatus syarat yang disebutkan di dalam kurung. Insyaallah nggak ada kendala ibu ya. Masya Allah ibu. Tayyib. Bu Siti, tafadhali Om. Bu Siti, 3 lagi Om. Ini masih belum ada Bu Uti. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Bu Uti. Sehat Bu Uti? Alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Bute Ustaz, Bute atau saya Ustaz? Sebenarnya ya kalau berdasarkan absen kan tetap Bu Siti kan, weh. Dua-dua ya Ustaz. Ini ada berapa nomor? 10. 10 Ustaz. 10, 3 aja biar cepet Om.
Salah saya 3 Oke. kali. Tafadhali. Bu Siti, tafadhali. Nah, Ustaz. Man yagib aktsara min usbu'aini tufsal. Tufsal atau yufsal itu? Yufsal, afwan Ustaz. Yufsal. Man Ahsan. yagib aktsara min usbu'aini yufsal. Karena di awal kan yaghib. Nggak nyambung kalau tufsal kan itu. Man yaghib aktsara. Man yaghib Salah baca aktsara. Ustaz. Ahsanti, nggak masalah. Saya maklum ya. Man yaghib aktsara min usbu'aini yufsal. Sama-sama majzum fi'lunnya. Jayyid. Thumma athani. Ma ta'kul akul. Ahsant. Ma ta'kul akul. Majzum. Tandanya sukun. Jelas. Thumma الثالث. Ainama takunu azurkum insyaallahu. أحسنت. أينما تكونوا أزوركم إن شاء الله. أينما تكونوا ini tanda jazmnya apa? Bi hati harfil ilah. Masa? Hatfu harfil ilah. Astagfirullah. Hatfu nun Ustaz. Ini enggak error melulu Ustaz. Santai Nyam. Om. Jadi tanda jazmnya ainama takunu berarti tanda jazmnya hadfun nun. Hatfu nun. Hadfun nun Li'annahu limadha? minal af'alil khamsah. Li'annahu minal Li'annahu af'alil minal khamsah. af'alil khamsah. Ahsant. Dan di sana setelah waw, kalau nunnya dihapus berarti setelah wawnya ada alifnya Om ya. Alifnya alif bukan Nah, tanda baca panjang tapi alif tafriq atau alif fariqah untuk membedakan waw jamaah dan waw yang lain. Selanjutnya azurkum ini jelas juga tanda jazmnya sukun azur, hanya saja huruf illahnya harus dihapus untuk menghindari iltiqa'us sakinain. Jayyid, fatahallah alaik. 3 soal sudah, berarti selanjutnya Bu Uke, tetap Bu Uke. Tafadhali. Soal ar-rabi al-khamis was-sadis. Man la yarham la yurham. Ahsanti. Man la yarham la yurham. Ini memang seperti itu kan, Wei? Man la yarham. Ini maknanya apa, Om? Man la yarham la yurham. siapapun yang tidak Ya. akan disahkan. Siapa yang tidak Menyayangi, menyayangi, tidak sayang, tidak disayangi. tidak akan disayangi. Betul sekali. Man la yarham la yurham. Ini jelas tanda jazmnya sukun. Ba'dah as-su'alul khamis. Hadis ya ada. Na'am, apa, Om? Seperti hadis ya kan? Betul, Kan, seperti hadis. Hampir sama sebenarnya seperti iktibas ini. Irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit yaitu Allah akan menyayangi kalian. Kan seperti itu. Kalau dalam hadis kan gitu, irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Allah. Kita lanjutkan, Bu Uga, tafadhali. As-su'alul khamis. Mata ta'ud a'ud. Ahsanti. Mata ta'ud na'ud. Fatahallah alaik. Di sana tanda jazmnya jelas sukun, hanya saja ada penyesuaian. Dihapus. Apa itu, Om? Wawunya dihapus. Huruf illahnya dihapus untuk menghindari iltiqa'us sakin. Ini selalu seperti itu. Kalau fi'alun ajwaf yang huruf illahnya di tengah itu selalu seperti itu. Kalau majzum berarti huruf illahnya dihapus. Ahsanti. As-su'alus sadis. Aina tajlis ajlis. Mudah semuanya, aina tajlis ajlis. Yang penting dua-duanya jadi majzum gitu aja. Fatahallah alaik. Gak ada kendala, Om ya. Kita lanjutkan Bu Ute. Tafadhali Bu Ute, dicoba, Om. Nomor 7, 8, 9. Kalau mau 10 sekalian juga nggak masalah. Tafadhali, silakan. Atau Apa, Om? Mahma takro akro. ahsant. Mahma taqra aqra. Mudah kan, Om? Yang penting dijadikan majzum aja dua-duanya kan gitu, Om. Mahma taqra aqra. Sekarang coba nomor 8, Om. As-su'alu tsamin.
man yatub ilallah wa yatub alaihi lahu. Man yatub. Ini pendek dan sukun. Man yatub ilallahi yatub alaihi Allahu. Ahsantun. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Ini maknanya apa Ibu? Siapa saja yang bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Maka Allah akan mengampuninya. Jadi di sini Ampuni. ada taba ila, taba yatubu ila, dan ada taba yatubu ala. Kalau taba yatubu ila, ilallah kan di sini, itu maknanya bertaubat. Kalau taba yatubu ala, itu maknanya mengampuni. Begitu Om ya? Ya kan Om ya? Di sana fi'lunnya sama atau sama di sana sebenarnya? Hanya kata sambungnya yang Sama. berbeda. Kata sambungnya berbeda. Kalau kata sambungnya berbeda, maknanya juga sudah berbeda. Yatubu ila itu maknanya bertobat, dan yatubu ala itu maknanya mengampuni. Sama juga maknanya seperti ini. Raghiba, ibu-ibu masih ingat fi'lun raghiba fi dan raghiba an. Kalau raghiba fi maknanya apa ibu-ibu? Senang. Menyukai, senang. Menyukai. Raghiba fi atau berminat ini. Raghiba fi. Raghiba fi itu maknanya senang, suka, berminat. Seperti itu. Tapi kalau raghiba an maknanya apa, Om? Benci. Membenci. Membenci. Kariha, membenci artinya. Jadi maknanya 180 derajat ini Ibu ya. Bentuk fi'lunnya sama tapi kata sambungnya yang berbeda. Ini juga demikian. Yatubu ila itu maknanya bertobat. Kalau yatubu ala maknanya mengampuni. Begitu ya Ibu ya? Nggak bingung ya insyaallah? Insyaallah. Ya, Ustaz. Tayyib, Ya Allah. nastamir. Kita lanjutkan lagi Bu Ute, tafadhali. As-su'alu tasi'. Man yusyriku billahi yadkhulul jannar. Sekali lagi. Ingat, ini fi'lu syarat dan jawabnya. Berarti majzum dua-duanya. May yusyriku billahi yadkhulun naru. Tayyib. Man yusyrik billahi yadkhul. Dan kalau misalkan disambung dengan al, yadkhulin naro. Begitu ya. Man yusyrik billahi yadkhulin naro. Fatahallah alaih. Bingung tidak Bu Ute? Bu Ute? Oh iya, jadi yang sambungannya itu ya Ustaz ya, yang yadkhulin naro, yang salahnya situ ya. Betul sekali. Yadkhul itu kan sukun Om ya aslinya, majzum, tandanya sukun. Tapi karena setelahnya ada al itu kan juga huruf mati juga. Maka harus dihindari iltiqa'us sakinain, pertemuan dua sukun itu harus dihindari. Makanya harokat sukun tanda jazm itu tadi menyesuaikan jadi kasroh. Jadi yadkhulin naro. Aslinya betul tadi yadkhul, tapi karena ada pertemuan dua sukun jadinya disesuaikan jadi kasroh. Yadkhulin naro. Begitu Bu Teh ya. Mau dijawab sekalian nomor 10? Boleh. Boleh sekali. Mayang jahu bitagdiri mumtaj sul alal jaijati. Sekali lagi, ingat fi'lu syarat itu juga majzum. Setelah man itu majzum fi'lulnya. Bagaimana Om? Coba sekali lagi. Man Mayanjah bitagdiri mumtaz yahsul alal jaijati. Man yanjah bitaqdiri mumtazin yahsul ala jaizatin. Man yanjah bitaqdiri mumtazin yahsul ala jaizatin. Begitu Om ya? Fatahullah alaih. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Belum, Ustaz. Tayyib. Nastamir idzan.
Di bagian selanjutnya di halaman ini masih di sana ada keterangan di sana. Sebenarnya ini adalah materi yang pernah kita bahas di bab sebelumnya. Di sana keterangannya, arafta fid dars عرفت في الدرس السابق أن جواب الشرط يقترن بالفاء في مواضع منها. Engkau telah mengetahui fit dars sabiq, di bab yang lalu, di pelajaran yang lalu, anna jawab syarti, bahwasanya jawab syarat, ingat jawab syarat kita yang kita bahas di sini jawab syaratnya ya, bahwasanya jawab syarat yaqtarinu bil fa, harus bersambung atau wajib bersambung dengan fa sebelumnya, fi mawadhi'a, pada beberapa kondisi. Minha, di antara kondisi-kondisi tersebut adalah apa an yakuna jumlatan ismiyatan. Jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Itu kondisi pertama, yang mana jawab syaratnya harus diawali fa. Sedangkan kondisi kedua, jawab syaratnya harus diawali fa jika jawab syaratnya berupa fi'lun talab. Fi'lun talab. Fi'lun talab yang termasuk fi'lun talab kemarin apa saja Apa? Yang termasuk talab kemarin apa? Fi'lan talabiyyan. Amr, nahyun, dan istifham. Amr, nahyun, dan istifham. Amr ini mencakup baik amr yang merupakan wazn fi'l amr atau juga menggunakan lamul amr. Begitu ya? Itu juga harus diawali fa kalau diawali lamul amr. Nanti insyaallah ada latihannya tersendiri tentang lamul amr. Sedangkan yang nahyun itu biasanya diawali la an-nahiyah, dan istifham ini pertanyaan. Itu semuanya termasuk talab. Kalau talab maka harus ditambah fa sebelum jawab syarat. Begitu ya Ibu ya. Dan di sini nadhkurul ana baqiyatal mawadhi'. Sekarang kita sebutkan beberapa keadaan yang lain, kondisi yang lain yang harus diawali fa. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas semuanya, alhamdulillah. Tapi kita baca lagi, nggak masalah untuk murajaah. Kondisi ketiga yang mewajibkan kita harus menambahkan fa di sebelum jawab syarat, yaitu an yakuna fi'lan jamidan. Fi'lu syarat, jawab syaratnya harus berupa fi'lun jamid. Fi'lun jamid itu seperti apa saja kemarin Ibu-ibu? Seperti laisa, ni'mad, ahsantun, dan seterusnya. Fi'lun jamid itu kemarin yang tidak bisa ditasrif gitu ya secara istilahi. Nastamir. Lalu kondisi keempat adalah an yaqtarina biqad. Jadi jawab syaratnya diawali qad, maka qad ini harus ditambah fa, faqad jadinya. Misal di sana, waman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Man itu adawatu syarat, termasuk adawatu syarat. Lalu yuti' itu fi'lu syarat majzum. Fi'lu syarat majzum. Sedangkan faqad faza fawzan 'azima itu jawab syaratnya. Faza itu jawab syarat tapi diawali qad, maka harus ditambah fa juga sebelumnya. Jadi faqad gitu ya. Kalau ada qad menjadi jawab syarat, maka harus ditambah fa juga. Faqad. Thumma kondisi kelima yang harus diawali fa, jawab syaratnya harus diawali fa, maka di sana adalah an yaqtarina bima an-nafiyah. Bima an-nafiyah maksudnya bagaimana? Jawab syaratnya diawali ma an-nafiyah. Jika demikian maka harus ditambah fa juga, jadi fama. Nahwu misal di sana, mahma takuni dzurufu fama akdzibu.
bagaimanapun kondisinya, ya kan, mahma takunidz dzurufu, bagaimanapun kondisinya, fama akdzibu, maka aku tidak akan pernah berbohong. Di sana kalau ada ma di sana ma an-nafiyah, maka harus tambah fa sebelumnya. Lalu kondisi keenam yang mengharuskan kita menambahkan fa tanda jawab syarat adalah an yaqtarina bilan. Jika jawab syarat tersebut diawali lan. Misal, man labisal harira fid dunya falan yalbasahu fil akhirati. Man labisa, man itu adatus syarat, labisa itu fi'lus syarat, madi tapi bentuknya dalam fi mahalli mabniyun fi mahalli jazmin. Lalu falan yalbasahu, yalbasahu ini jawab syarat. Sebelumnya diawali lan, maka harus diawali fa juga, jadi falan yalbasahu. Thumma kondisi ketujuh yang harus ditambahkan fa sebelum jawab syarat, yaitu an yaqtarina bisin. Taswif ini kalau kemarin kita pembahasannya dijadikan satu antara 7 dan 8, diawali sin atau saufa, dua-duanya harus tambah fa sebelumnya, fasa atau fasaufa. Misalnya in tusafir fasa usafiru. Kalau ada sa maka harus ditambah fa sebelumnya. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya in tusafir usafir, gitu kan ibu-ibu ya. In usafir usafir, tapi kalau ada sa maka harus tambah fa juga sebelumnya. Jadi in tusafir fasa usafiru. Jadi tidak majzum. Thumma di sana contohnya dari saufa di dalam ayat wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Apa maksudnya? Jika kalian takut kemiskinan, maka Allah akan menjadikan kalian kaya dengan keutamaan fadilah darinya jika dia mau. Wa in khiftum, in itu adatus syarat, khiftum itu fi'lun madi sebagai fi'lus syarat fi mahalli jazmin, mabniyun fi mahalli jazmin. Lalu yughnikumullahu, yughni di sana sebenarnya adalah jawabus syarat. Hanya saja di sana di sebelumnya disebutkan saufa, maka harus ditambah fa juga, jadi fasaufa yughnikumullahu. Di sini ada keterangan tidak, Ibu? Oh ya, ada keterangan nanti di akhir. Lalu keadaan ke-9 di sini. Kalau di sini keadaan ke-9. Tapi kalau misalkan di pembahasan kita sebelumnya mungkin keadaan ke-8. Karena di sana tadi, di sini sa dan saufa dipisah. Sedangkan sebelumnya yang pembahasan kita sa dan saufa dijadikan satu. Keadaan terakhir di sini. An yusaddaru bi ka'annama. Maksudnya bagaimana? Yusaddar itu maksudnya diawali. Jadi jawab syaratnya diawali ka'annama, maka harus ditambah fa. Jadi fa ka'annama. Misal, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Sesungguhnya seseorang yang membunuh jiwa tanpa dosa atau tanpa sebab apapun, tanpa adanya kesalahan di muka bumi, faka'annama qatala. Qatala ini sebenarnya jawab syarat, tapi karena diawali ka'annama, maka sebelumnya juga harus ditambah fa. Jadi faka'annama, maka seakan-akan dia qatalan nasa jami'an, telah membunuh seluruh umat manusia. Di sana insyaallah jelas ya contoh-contohnya. Di sini ada bagian penting yang harus diperhatikan. 2 baris ini. Maksudnya apa 2 baris itu? La yujzamu jawabu syarti idza qtarana bil fa wa yakunu al-i'rabu hina idzin lil jumlati fayuqalu innaha fi mahalli jazmin. Apa maksudnya? Kalau jawab syarti diawali fa
ada fa-nya bersambung dengan fa sebelumnya. Kalau jawabu syarti bersambung dengan fa sebelumnya, maka jawabu syarat tersebut tidak majzum. Tidak majzum. Jadi tidak di-i'rab kata per kata secara nanti kedudukan ini jawabu syaratnya. Wa yakunul i'rabu hina idzin lil jumlah. Lalu i'rab jawabu syarat ini bagaimana? Lil jumlah. Jadi jawabu syaratnya ini susunan kalimat di sana. Fa yuqalu innaha fi mahalli jazmin. Jumlah tersebut dikatakan fi mahalli jazmin. Jadi kalau misalkan tadi faka'annama qatala an-nas wal jumlah faka'annama qatala an-nasa jami'an fi mahalli jazmin. Jadi seperti itu. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi. Jadi jumlah fasawfa yughnikumullah itu merupakan jawab syarat fi mahalli jazmin. Begitu ya Ibu ya? Bingung tidak maksudnya di sini? Jadi memang semua kalau kita perhatikan contoh-contoh dari tadi, yang contoh-contoh jawab syarat di awal fa, itu tidak ada yang majzum kan Ibu ya? Ya atau iya? Halo? Iya Ustaz. Nah, memang tidak bisa dikatakan majzum. I'rabnya itu nanti jawab syarat itu sebagai jumlah tersebut, sebagai susunan kalimat. Susunan kalimat itu nanti dikatakan fi mahalli jazmin. Jadi bukan satu fi'lun dikatakan majzum, tapi jumlah fi mahalli jazmin, dalam keadaan jazm jumlahnya. Tapi kalau misalnya ada fa sebelumnya, sebelum jawab syarat ada fa. Tapi kalau ada tuh syaratnya adalah ada tuh syarat yang kita bahas di bab 14 kemarin, yaitu idza. Bagaimana Ibu? Idza itu kan memang tidak menjazmkan. Ya atau iya? Halo? Iya Ustaz. Idza itu menjazmkan tidak? Tidak. Tidak. Kalau begitu bagaimana? Kan memang asli tidak majzum kan, itu sebagai dzarf. Lalu setelahnya mudhafun ilaih fi mahalli jarrin. Lalu jawabu syaratnya bagaimana? Jawabu syaratnya la mahalla lahu minal i'rab. Oh, la mahalla. Naam. Kalau ada tuh syaratnya idza. Begitu ya? Kalau ada tuh syaratnya idza, lalu di sana ada fa, sebelum jawabu syaratnya ada fa, maka jawabu syarat tersebut la mahalla lahu minal i'rab. Begitu ya? Bingung tidak maksud saya? Semoga tidak. Ambil latihan Ustaz. Ada contohnya nanti. Ada contohnya nggak Em? Atau latihannya nanti ujian? Di syarah ada Ustaz. Di syarah mungkin ada Om ya? Di syarah ada mungkin. Ada halaman 47. Syarah saya belum buka syarah di sini tadi Om. Halaman 47 di syarah. Ada Om ya keterangannya di sana? Jazakillah khairan. Itu terkait dengan i'rabnya. Jadi itu terkait dengan i'rabnya. Kalau misalkan biasanya kan namanya ada tuh syarat itu kan menjazmkan. Menjazmkan dua fi'il mudhari setelahnya. Tapi kalau jawab syaratnya diawali fa, maka tidak dikatakan majzum, tapi i'rabnya i'rab jumlah. Jumlah fi mahalli jazmin. Tapi kalau ada tuh syaratnya idza yang kita bahas di bab 14 kemarin, idza itu tidak menjazmkan fi'lun sama sekali. Fi'lun setelahnya kan fi mahalli jarrin, mudhafun ilaih. Jawab syaratnya kalau ada fa sebelumnya, maka dikatakan la mahalla lahu minal i'rab. Begitu Om ya. Semoga bisa difahami. Insyaallah nanti akan kita adakan latihan lagi tentang itu pada saatnya. Kita lanjutkan dulu saja Ibu ya. Bagaimana? Halo? Nah, Ustaz. Tayyib. Di sana ada latihan dari pembahasan sebelumnya ini. Pembahasan tentang tambahan fa sebelum jawab syarat. Di sana perintahnya adkhilil fa'a, membubuhkan huruf fa
ala jawab syarti, pada jawab syarat fil jumalil atiyah. Jawab syarat yang ada di susunan kalimat berikut. Idza kana dzalika wajiban, jika itu memang harus. Jadi silahkan ditambahkan fa jika memang harus. Kalau enggak, ya jangan. Gitu ya maksudnya. Nah, Ustaz. Bingung tidak maksud saya di sini? Jadi di sana Paham, Ustaz. silahkan ditambahkan fa jika memang itu wajib harus ditambahkan fa. Tapi kalau misalkan tidak harus ditambahkan fa, maka tidak perlu ditambahkan. Kalau harus ditambahkan fa, udhkuris sababa. Sebutkan sebabnya kenapa harus ditambahkan fa. Nggak bingung ya maksudnya di sini? Insyaallah, Ustaz. Baik. Kan. Coba kita jawab nomor 1 dulu. Man jadda wajada. Man jadda wajada. Ini harus ditambah fa tidak Ibu-ibu? Tidak, Tidak. Ustaz. Tidak ada yang mengharuskan ditambahan fa. Di sana man jadda wajada. Ya udah gitu saja. Lalu coba kita lihat nomor 2. Dha'a minni alfu riyalin. Saya kehilangan 1000 real. Semoga tidak pernah terjadi kepada kita. Dha'a minni alfu riyalin. Faman yajidhu faman yajidhu wa ya'tini bihi. Lalu di sana aslinya di sana langsung lahu usyruhu. Itu harus ditambahkan fa tidak Ibu? Ditambahkan. Harus ditambahkan fa. Jadi falahu usyruhu. Mengapa demikian? Karena jawab syaratnya jumlah ismiyah. Ahsanti, karena jawab syarat ini berupa jumlah ismiyah. Lahu itu adalah khabar muqaddam. Usyruhu itu mubtada muakhar, gitu ya. Faman yajidhu wa ya'tini bihi, barang siapa menemukannya dan memberikan kepadaku, maka lahu usyruhu, dia akan mendapatkan 10%-nya. Faman yajidhu, man di sini adalah adatu syarat. Yajid di sini sebagai fi'lu syarat. Ya'tini ini ma'tuf. Sedangkan lahu usyruhu ini jawab syarat. Insyaallah nggak bingung ya? Ini kenapa di sini kok harus ditambahkan fa? Karena ini jumlah ismiyah. Falahu usyruhu. Begitu ya? Kita Berarti coba. gini Ustaz. Naam, tafadhal. Afan Ustaz. Berarti yang falahu usyruhu itu kalau di i'rab al jumlah jawab syarat fi mahalli jazmin gitu Ustaz. Betul sekali, fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin. Jadi di sana kan pertama kita i'rab dulu satu persatu. Lahu itu jar dan majrur khabarun muqaddam. Lalu usyruhu itu mudhaf wa huwa mubtada muakhar. Lalu dhamirun muttasil mabniyun fi mahalli mabniyun ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Lalu baru setelah itu wal jumlah al-ismiyah, kan gitu. Wal jumlah al-ismiyah, jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar itu tadi, fi mahalli jazmin jawab syarat. Begitu ya. Wal jumlah al-ismiyah minal mubtada wal khabar fi mahalli jazmin jawab syarti. Saya ulangi sekali lagi. Wal jumlah al-ismiyah minal mubtada'i wal khabari fi mahalli jazmin jawab syarti. Afwan, jawab syarti. Ada yang masih bingung? Masih Ustaz. Di mananya bingungnya? Iya tadi yang ditambahin falahunya itu tadi gimana alasannya tadi Ustaz? Ini tadi kan sebelumnya kita membahas jawab syarat yang harus ditambahkan fa sebelumnya.
Ya kan, Om ya? Ini sebab-sebabnya, kondisi-kondisinya. Yang pertama di sini ada kalau jawabu syaratnya berupa jumlah ismiyah. Ya kan, Om ya? Kalau yang kedua, kalau jawabu syaratnya berupa fi'lun tolab. Fi'lun tolab itu bisa berupa amr, nahyun atau istifham. Lalu yang ketiga, jika jawabu syaratnya berupa fi'lun jamid. Fi'lun jamid seperti laisa, asa. Lalu yang keempat, jika jawabu syaratnya bersambung dengan qad, maka sebelumnya harus tambah fa, jadi faqad. Yang kelima, jika jawabu syaratnya diawali ma an-nafiyah, maka harus tambah fa sebelumnya, jadi fama. Yang keenam, uh, jika jawabu syaratnya sebelumnya diawali lan, maka harus tambah fa juga, jadi falan. Yang ketujuh dan kedelapan, jika jawabu syaratnya diawali sa atau saufa, maka harus tambah fa sebelumnya, jadi fasa atau fasaufa. Sedangkan yang terakhir, yang kesembilan, jika jawabu syaratnya diawali ka'annama, maka harus tambah fa, jadi fa ka'annama. Gitu ya. Dan latihan Berarti ini ini tadi masuk nomor yang 2. satu. Bagaimana? Berarti yang alasan satu tadi ya Ustaz ya, syarat yang satu Betul tadi ya. sekali. Yang soal nomor 2 ini adalah penerapan dari yang nomor 1 tadi, karena jawabu syaratnya berupa jumlah ismiyah, mubtada khobar, maka harus tambah fa sebelumnya. Begitu ya? Masih bingung? Udah enggak begitu Ustaz. Nggak begitu. Yang begitu bagaimana? Baik. Ini nomor 1 dan 2 sudah kita jawab bersama. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. 3 juga kita jawab. Silahkan Bu Siti, tafadhali. Mahma. Nah, Ustaz. Mahma yakun sababu ghiyabika faqad fataka darsun muhimmun. Faqad fataka. Bagaimana, Om? Jawabu syarat muqtarinun biqad, Ustaz. Sebabnya kenapa kok harus tambah fa? Karena jawabu syarat muqtarinun biqad. Jadi faqad. Ahsanti. As-su'al الرابع تفضلي. In takun mashghulan al-ana fasa'atika ghadan. أحسنتي. إن تكن مشغولا الآن فسآتيك غدا. Jika kamu sekarang sibuk, insya Allah aku akan datang besok. Nah, di sana kenapa kok ditambah fa? Li anna jawabu syarti muqtarinun bisin. Bisin, ahsanti. Karena bersambung dengan sin, maka sebelum sin harus tambah fa, jadi fasaatika. Jayyid. As-su'alul khamis, tafadhali. Ad-dars man arada an yakhruja falyakhruj. Ahsanti. Falyakhruj. Yang jawab syaratnya falyakhruj. Mengapa harus tambah fa? Sepertinya koneksi ini, Om. Li'anna jawabu syarti fi'lun talabiyun min naw'il. Ustaz jelas nggak? Ini agak melambat barusan. Akan nyari. Agak melambat barusan, nggak masalah. Tapi saya bisa mendengarkan meskipun barusan sampai di saya itu seperti slow motion gitu. Afwan. Nggak masalah, nggak masalah. Iya, tadi sempat terlempar juga. Di anna jawabu syarti fi'lun talabiyun min naw'il amri. Ahsanti. Lianna jawabu syarti fi'lun talabiyun min naw'il amr. Di sana ada lamul amr ya. Liyakhruj, jadi fal yakhruj. Ahsanti. Thumma sudah Om ya? Sudah 3 Om. Sudah 3 Ustaz. Jadi kalau dilanjutin dihabisin semua sama Bu Siti. Kita lanjutkan. Buka, tafadhali buka. Ustaz. Inta tisa'atal ashirata tajiduni fil baiti tajidni. Oh, majid.
tajidani fil baiti insyaallah. Ini harus ditambahkan fa tidak? Enggak kayaknya Ustaz ya. Enggak, betul sekali enggak. Di sana tidak ada sebab yang mengharuskan tambahan fa. Dan ini jawab syaratnya juga berupa jumlah fi'liyah kan, Om ya? Jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Dan tidak ada tambahan-tambahan yang mengharuskan tadi. Ahsanti, betul sekali. Sekarang kita lanjutkan as-su'alu sabi'. Mahmata kulli falan usaddiqoka. Falan usaddiqaka. Ahsanti. Mahma taqul li falan usaddiqka. Kenapa ditambah fa di sana? Ada lan. Ada lan, maka harus tambah fa sebelumnya. Jadi falan. Jayid. As-su'alu thamin. Qala al-muraqibu lil mudarrisi man jaa mutaakhiran fala tasmah lahu bidukhuli. Ahsanti. Fala tasmah lahu bidukhul. Itu jawab syaratnya. Mengapa harus diawali fa? Tolab Karena ini nahi. termasuk fi'lun talab min naw'i an-nahyi. Ahsanti. Jadi ada la an-nahyah ya di sana. Ada la an-nahyah, la tasmah. Jadi fala harus tambah fa sebelumnya. Jadi fala tasmah lahu. Jayyid. Sudah ya? Sudah 3. Nah, nastamir Bu Ute, tafadhali. Nomor 9, 10, 11. As-su'al at-tasi' al-ashir wal hadi ashar. Panjang sekali ya soalnya. Sampai 20. Silakan Bu Ute. In anjah. Sebentar, Ustaz. Mikir dulu, Ustaz. Gak apa, Om. Tapi nggak harus istikharah kan, Om ya? Coba dulu, Om. Coba dulu. Dibaca in anjah bitaqdiri mumtazin. In anjah bitakdiri mumtazin fahal sulul al jaijatin. Ahsanti, Masya Allah. Fahal ahsulu ala jaizatin. Kenapa harus tambah fa di situ, Om? Ada tanyaan hal. Ada istifham hal, itu sebagai istifham kata tanya. Kan tadi kan harus ditambah, ini keadaan kedua sebenarnya, di mana jawab syarat harus tambah fa, yaitu berupa tolab. Tolab di sini jenisnya istifham hal. Fahal ahsulu ala jaizatin. Ahsanti. Kita lanjutkan as-su'alul ashir nomor 10 Bu Ute, tafadhali. In takun musta'jilan. In takun mustajilan falestu mistajilan. Jayid. In takun musta'jilan falastu musta'jilan. Kenapa harus tambah fa di sini? Yang lastu itu, Ustaz. Betul ya, lastu. Lastu itu termasuk fi'lun jamid. Termasuk fi'lun jamid, maka harus ditambah fa sebelumnya. Jayid. Nomor 11 sekarang. In tarahu sahihan. In tarohu sohihan fama arohu sohihan. Fama arahu sahihan. Jayid. Limada? Kenapa harus ditambah fa di sana? Yang ma itu, Ustaz. Karena ada ma an-nafiyah. Di awali ma an-nafiyah maka harus tambah fa. Jadi fama. Ahsanti, Masya Allah Bu Uti. Fatahallah alaik. Nastamir, kembali ke Bu Siti. Bu Siti. Ma ansa. Ya, ya, Ustaz. Nah, Jelas, tafadhali. Betul, nah. Ma ansa la ansa dzakal mangdoro. Di sini harus ditambah fa tidak? Tidak, Ustaz, karena jawab syaratnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. La di sana la an-nafiyah atau la an-nahiyah? La an-nafiyah. Apa, Ustaz? La an-nafiyah. Betul. Apa yang aku lupa, aku tidak akan lupa pemandangan itu gitu, Ustaz. Betul sekali. Jadi di sana la-nya adalah la an-nafiyah, bukan la an-nahiyah, bukan larangan. Tapi di sana untuk menafikan saja. Di sana jadi
tetap majzum gitu ya. Majzum. Ma ansa la ansa. Ma ansa la ansa dzakal maghdur. Jika saya lupa, saya tidak akan lupa pemandangan itu. Ma ansa la ansa. Jadi sama-sama keduanya majzum. Tanda jazmnya apa? Zoom. Hadful ilah ya Ustaz. Hadfu harfil illah. Jayyid. Fatahallah alaih. Istamirri. Silakan dilanjutkan. Nomor 13. In yas'alka ahadun anni faqul lahu ana indal mudiri. Ahsanti. Faqul lahu ana 'indal Faqul. mudiri. Limadha? Kenapa ditambah fa? Li'anna jawab syarti fi'lun talabiyun min na'i talabil amri. Ahsanti. Di sana karena jawabu syaratnya li'anna jawabu syarat fi'lun talabiyun. Fi'lun talab min naw'il amri. Di sana perintah Amri. qul. Jadi harus tambah fa. Jadi faqul. Jayyid. As-su'al ar-rabi' ashar. Tafadhal. Man yurid hadzal kitaba fahuwa indal mudiri. Jayyid. Fahuwa Fahuwa 'indal mudiri. Limadha? Kenapa harus tambah fa? li'anna jawab syarti jumlatun ismiyatun. Ahsan, karena ini jawabu syaratnya berupa jumlah ismiyah. Huwa itu mubtada, 'inda al-mudiri. Ini dzarf kan namanya? Dzarf itu 'inda itu sebagai khabarnya. Ahsantunna. Kita lanjut ke Bu Uti. Bu Uka dulu. Tafadhali Bu Uka. Al-khamis ashar, as-sadis ashar, was-sabi ashar. Ida sa'alni al mudiru anka famada aqulu lahu. Pelan-pelan. Idza itu menjazmkan tidak Oh iya Ustaz. Tidak. Tidak. Coba sekali lagi Santai Ida sa'alani al mudiru Naam. anka famada aqulu lahu. Ahsanti. Idza sa'alani al-mudiru anka famadha aqulu lahu. Jika kepala sekolah bertanya kepadaku tentangmu, maka apa yang harus aku ucapkan? Famadha aqulu lahu? Limadha iqtarana bi fa? Kenapa harus ditambahkan fa di sana? Karena ada ma. Jawab salbnya ma. Masa Madza itu apa Oh ma. Bukan ya Ustaz ya? Itu bukan masa. Ini apa? Istifham Ustaz tolong. Istifham karena jawabu syaratnya merupakan tolab. Di sini tolabnya nau'nya istifham. Gitu ya. Fatahlah alaik. Nah. Jadi ma di sini bukan ma nafiyah tapi istifham ya. Jayyid. Ba'da sadis ashar. Ya derusu bil jami'atil islamiyati tullabun min jami'i anha'il alami faman darrasa fiha faka'annama darrasa fi jami'atin katsiratin. Ahsanti. Faman darrasa fiha faka'annama ini di ibu-ibu cetakan ibu-ibu semuanya ada tasydidnya seperti itu. Faman darrasa atau faman darosa? Faman darras. Buka. Cetakannya buka bagaimana? Biasanya buka cetakannya berbeda sendiri. Yang pertama faman darosa gitu Ustaz. Sama betul. Itu ada tasydidnya tidak Tasydid. Ada. Ada tasydidnya. Tapi yang kedua ada tidak? Iya. Nggak ada. Maksudnya yang kedua kayak gitu. Kayak gitu gimana? Iya sama nggak pakai sama yang di layar itu Ustaz nggak ada. Betul. Berarti bentuknya sama ya. Ini maksudnya kalau kan berbeda maknanya antara darosa dan darrosa.
Kalau darosa maknanya apa, Om? Darosa itu Darosa mempelajari, yadrusu, belajar. belajar. Kalau darrasa belajar. yudarrisu maknanya apa, Om? Belajar. Mengajar. Mengajar. Kalau darosa Mengajar. yadrusu, belajar. Kalau darrosa yudarrisu maknanya mengajar. Faman darrosa fiha, barang siapa mengajar di sana, jadi faka'annama darrosa, berarti darrosa juga harusnya di sini, Om, biar nyambung. Kan gitu, Om ya? Iya. Maka seakan-akan dia mengajar di berbagai macam universitas. Fi jami'atin katsiratin. Intinya di sini mengapa kok ditambah fa sebelum jawab syarat? Ka'annama. Karena sebelum jawab syarat, di awal jawab syarat di awali ka'annama, maka harus tambah fa juga, jadi fa ka'annama. Ahsanti. Nomor 17, Bu Uka, tafadhali. Man yakul hadzal kalama fa innahu jahilun. Fa innahu Shadiqun. ya di sini. beda cetakan sepertinya. Oh iya. Fa innahu jahilun gitu, Om. Oh, jahilun sih, iya. Ya nggak masalah Jahilun kan, di Om. sini, Ustaz. Ya nggak masalah kan, Om ya. Masa mau protes? Memang tulisannya Satu gitu. kan beda bertolak belakang, satunya sodik, satunya bodoh. Betul. Kan ya mungkin saja kan yang mengatakan perkataan bodoh kan berarti kan orang bodoh kan gitu, ya. Iya. Man yaqul hadzal kalama, tapi di sini intinya ada fa-nya. Fa innahu shadiqun aw fa innahu jahilun. Kenapa kok harus ada fa di awalnya? Jumlah ismiyah. Karena ini termasuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang bagaimana, Yang terdiri dari apa? Yang terdiri dari ismu inna. Inna, yang merupakan harfun musyabbahun bil fi'li, lalu ismu inna dan khabaru inna. Begitu, ya? Fatahallah alaih. Jadi kan yang inna, yang diawali inna seperti ini kan juga termasuk jumlah ismiyah. Meskipun namanya bukan mubtada dan khabar lagi setelahnya. Fatahallah alaih. Sudah 3 belum, Sudah 3, ya? Sudah. Tayyib. Kita lanjutkan ke Bu Ute. Pas sisanya 3, dan pendek-pendek. Coba, dicoba. Tafadhali. Mata zorok tahsud. Ahsanti. Ma tazra' tahsud. Ini harus ditambah fa tidak? Tidak, Ustaz. Tidak, na'am, tidak ada kriteria dari yang kita baca di atas tadi, karena ini jawab syaratnya berupa jumlah fi'liyah. Jayid. Kalau nomor 19 bagaimana, At-tasi' asyar. Intazurni. Intazurtu fasaufa azuruka. Azuruka. Betul. Intazurni fasaufa azuruka. Limadha iqtarana bifa? Kenapa ditambahkan fa di sana? Yang saufa itu, Ustaz. Karena diawali saufa, jadi harus tambah fa. Ahsanti. Terakhir, Raqam al-ashrun, nomor 20. Man yastaghfirillaha yaghfir lahu. Ahsanti, di sini harus tambah fa tidak? Tidak. Tidak. Jayyid, Masya Allah. Fatahullah alaih. Karena di sana jawab syaratnya berupa jumlah fi'liyah. Mudah, ya? Ibu-ibu, hal min soal? Belum, Ustaz. Belum, insya Allah mudah, ya? Mudah sekali. Selanjutnya di sana, kalau kita perhatikan, ternyata ini tadi di tamrin yang barusan kita baca juga ada contoh idza, ya, nomor 15 tadi yang dibaca Bu Uka. Idza itu tidak menasobkan sama sekali. Tidak menjazmkan sama sekali. Baik itu jawabu syarat atau fi'lun syaratnya. Dan di sini pas seperti yang kita bahas tadi. Jawabu syaratnya
Harus ditambah fa, ya atau ya? Ibu-ibu. Ya. Jadi famadza aqulu lah. Nah, kalau jawabu syaratnya dari adatus syaratnya idza seperti ini dan ada fa sebelum jawabu syarat, maka jawabu syarat tersebut secara i'rab itu la mahalla lahu minal i'rab. Jadi tidak dikatakan fi mahalli jazmin, tidak, tapi la mahalla lahu minal i'rab. Karena idza kan tidak menjazmkan. Tidak bisa dikatakan fi mahalli jazmin berarti jawabu syaratnya. Tapi dikatakan la mahalla lahu minal i'rab. Begitu Ibu ya? Ya Bro? Ustaz. Tayyib. Ahsantunna, Masya Allah. Kita lanjutkan satu tamrin lagi sepertinya ini. Tayyib. Oh, satu tamrin. Satu atau dua ini Om? Kalau cukup dua Om ya. Rencana tadi saya sampai selesai di tamrin 3. Tapi kita coba baca dulu tamrin 2 ini. Di sana perintahnya ta'ammalil mithal. Perhatikan contoh berikut. Thumma kawin jumalan ala ghirarihi. Kemudian susunlah kalimat persis seperti contoh tadi. Bentuknya seperti contoh itu tadi. Musta'inan bil ibaratil atiyah, dengan menggunakan susunan atau rangkaian-rangkaian di bawah ini. Misal contohnya di sana, man arada an yakhruja falyakhruj. Kita perhatikan di sana jawab syaratnya. Kita fokus ke jawab syaratnya. Jawab syaratnya dirubah menjadi fi'lun thalab dengan tambahan lamul amr. Begitu Om ya? Apa Ustaz tadi yang perintahnya gimana tadi Ustaz? Perintahnya tadi kita diminta untuk memperhatikan contoh ini. Kita diminta untuk memperhatikan contoh ini pertama. Setelah itu kita diminta untuk membuat susunan kalimat yang bentuknya sama dengan contoh ini, tapi menggunakan kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Nomor 1 sampai nomor berapa ini Om? Kebablasan Om. Astagfirullah. 8. 1 sampai 8 Om ya? Ya, Om. Mana tadi Om, malah kebablasan. Ini 1 sampai 8, betul, sampai 8 saja. Taib. Jadi masih ada yang bingung nggak Om? Bu Ute bingung tidak? Contohnya di sini kan, man arada an yakhruja. Lalu jawab syaratnya fal yakhruj. Jawab syaratnya dijadikan fi'lu thalab ditambah lamul amr. Jadi perintah. Maka harus ditambah fa juga. Coba saya jawab nomor 1 Om ya. Nomor 1. Man arada an yadkhulal jannata. Ini adat, man itu adatus syarat. Lalu arada itu sebagai fi'lu syaratnya. Man arada an yadkhulal jannata falya'mal amalan salihan. Jadi ditambah fa dan lam. Intinya seperti itu ya. Semuanya sama sampai akhir seperti itu. Falya'mal amalan salihan. Tidak ada yang dirubah, hanya ditambah fa dan lam. Begitu saja. Bingung tidak Ibu? Enggak, Ustaz. Tayyib. Coba kita kembali ke Bu Siti. Tafadhali Bu Siti, kita jawab berapa ini? 2 nggak masalah. Atau kita jawab bersama-sama dulu yang nomor 2 supaya lebih jelas. Dan nanti sisanya 2. Man arada an ya'rifa al-akhbara. Man arada an ya'rifa al-akhbara falyaqra. Gitu ya. Ditambah fa dan lam. Falyaqra'is suhufa wal yasma'il adhana. Afwan, wal yasma'il idza'ata. Ini salah baca, afwan. Falyaqra'is suhufa wal yasma'il idza'ata. Begitu Om ya? Tidak bingung kan Om ya? Insyaallah. Tayyib. Kita coba Bu Siti 2 nomor. As-su'al ats-tsalits war rabi'. Tafadhali. Ustaz. Man arada an yastasqali falyadhhab mubakkiran.
Ahsanti. Falyadhhab mubakkiran. Udah ya. Selanjutnya, soal rabi'. Man aroda an yas'alani su'alan falyas falyas'alni. Nah, betul sekali. Falyas'aluni, afan. Afan. Lam itu amr. Falyas'alni. Betul sekali. Tadi Bu Siti sudah betul. Falyas'alni ba'da Falyas'alni ba'da intihai darsi. Falyas'alni ba'da intiha'id darsi. Hamzah wasal ya. Falyas'alni ba'da intiha'id darsi. Fatahullah alaik. Tapi insyaallah maksudnya di sini nggak bingung ya intinya. Tambahan fa dan lam. Lam itu lamul amr, jadi menjazmkan. Fatahullah alaik. Jadi majzumnya di sini bukan karena sebagai jawab syarat, tapi karena lamul amr. Begitu ya? Ya, Ustaz. Baik. Fatahullah alaik. Bu Uka sekarang, tafadhali. As-su'al al-khamis was-sadis. Man aroda an yadhhaba ilal mustashfa ya falyakhud waraqatan minal mudiri. Masyaallah. Masyaallah. Falyakhudh waraqatan minal mudiri. Ahsanti. ثم السؤال السادس. Man aroda an yanjaha bitaqdirin mumtazin falyajtahid laila naharo. Betul. Nggak pakai ini ya, tanwin ya. Di sana ada Lailan keterangan di bawahnya mabniyun Oh. ala fathil juz'aini. Mabniyun Oh, ala mabni. fathil juz'aini. Jadi bukan mansub. Bisa juga sih sebenarnya kalau kita jadikan nasab itu nanti juga jadinya sebagai hal atau sebagai maf'ul fihi. Sebagai maf'ul fihi. Fal yajtahid lailan naharon. Sebagai maf'ulun fihi di malam hari dan di siang hari. Tapi di sini bukan sebagai hal sepertinya. Di sini mabniyun ala fathil juz'aini. Wa kadzalika sabaha nahar, sabaha masaa. Insyaallah nanti akan ada pembahasannya tersendiri ini, yang mabniyun ala fathil juz'aini. Kita kan belum pernah ketemu kan, Om ya? Mabniyun ala fathil juz'aini. Keduanya keduanya mabniyun ala fath. Tapi sebenarnya kita pernah bertemu yang semacam ini, yaitu al-adad. Al-adad yang mana? Al-adad al-murakkabah, belasan. Bilangan belasan kan begitu Om ya? Harus fathah ya atau ya? Ats-tsalitsa asyara, ar-rabi'a asyara. Ini mabniyun ala fathil juz'aini. Itu prakteknya, kita pernah menemui seperti itu, tapi kaidahnya belum kita bahas secara lebih detail nanti insyaallah. Begitu Ibu ya? Ya, Ustaz. Tapi intinya di sini tadi fal yajtahid. Sudah betul, fatahullah alaik. Tadi yang jaha betul Ustaz ya, an yanjaha ya. Betul, an yanjaha. Ada an kan Om ya? Oh ya. Ini Iya, itu apa ini Om? Jenis apa ini? An yanjaha. Masih ingat Ibu? Masdar muawwal. Masdar muawwal, ahsantunna. Masdar muawwal. Jadi kalau misalkan dijadikan masdar sharih, man aradan najaha. Kan gitu ya. Man aradan najaha. Jadi an yanjaha di sini adalah masdar muawwal fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Makanya kalau dijadikan masdar sharih kan baru kelihatan an najaha mansub. Begitu ya. Enggak bingung namanya maksud saya? Insyaallah Ustaz. Baik, nastamir. Kita lanjutkan dulu ke Bu Ute. Tafadhali as-su'al as-sabi' wa ats-tsamin. Tafadhali. Aroda ayafhamal islama fahman jayyidan. Fayal ta'allamal lugatul arab. Fal yata'allamul lugatul arabiyyati.
Setelah Raja'tu. lamnya ini kan lam amr ya, lam untuk perintah. Jadi setelahnya majzum. Falyata'allam. Aslinya seperti itu. Falyata'allam. Tapi karena setelahnya ada al, maka jadi kasroh. Falyata'allamil lughatal arabiyyata. Begitu Om ya? Nggak bingung ya insyaallah. Seperti tadi yang Bu Ute baca juga. Ahsanti, fadhlallah alaik. Al-akhir, terakhir Bu Ute, tafadhali. Man arada Man aroda yakhtarimahun nasu falah fal fal falyahtarimhum. ahsant, masyaallah. Man arada an yahtarimahun nasu falyahtarimhum. Falyahtarimhum. Insyaallah nggak bingung ya di sini, mudah. Tinggal tambah fa dan lam saja. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Ada yang masih kurang jelas atau bingung di sini di tamrin ini? Ustaz tadi yang anasu sebagai fa'il ya Ustaz. Anasu atau man aroda an yahtarimahun nasu. Betul, fa'il, fa'ilul marfu'. Ya. Sedangkan ha di sana dhamir muttasil itu mabni fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi. Nah, Ustaz, Baik. jazakumullah khair. Jazakallahu khairan katsiran. Ada lagi pertanyaan Ibu? La yujad soal? Laisa hunaka soal? Tayyib. Tinggal sisa waktu 7 menit lagi. Kita coba lihat sekilas di tamrin ketiga ini. Ini maksudnya diminta apa? Tayyib. Di sana perintahnya ayin adat syarti. Tentukan mana yang merupakan perlengkapan syarat. Kata yang merupakan adatus syarat. Wasyarti wa jawabahu, wasyarta wa jawabahu, dan tentukan juga mana yang merupakan fi'alu syarti dan jawabu syarti fi kulli jumlatin mimma ya'ti, pada setiap susunan kalimat berikut. Bingung tidak? Saya ulangi lagi. Ayyin adata syarti wasyarta wa jawabahu fi kulli jumlatin mimma ya'ti. Tentukan mana yang merupakan adatus syarat. Adatus syarat itu kan ada banyak ya kemarin. Ada man, in, idza, mata, ma, dan seterusnya. Tentukan mana yang merupakan adatus syarat dan tentukan juga mana yang merupakan fi'alus syarti dan jawabus syarti. Tidak bingung ya insyaallah? Halo? Insyaallah tidak, Ustaz. Baik. Lalu di sana ada keterangan dha' khattan wahidan tahta adati syarti. Letakkan satu garis. Letakkan satu garis di bawah adatus syarat. Wa khattaini tahta syarat, dan dua garis ditambah dan dua garis di bawah fi'lu syarat. Wa thalathata khututin, dan tiga garis tahta jawab syarat, di bawah jawab syarat. Jadi kalau ada tuh syarat di garis satu di bawahnya, fi'lu syarat di garis dua di bawahnya. Kalau jawab syarat di garis tiga di bawahnya. Idza kana al-jawabu muqtarinan bil fa'i fadhkuris sababa. Dan jika jawab syarat bersambung dengan fa sebelumnya, fadhkuris sababa, maka sebutkan mengapa demikian, sebabnya apa. Gitu Om ya. Coba kita perhatikan yang nomor satu misal. Di sana kita jawab. Qala ta'ala, Allah bersabda, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ada tuh syaratnya mana ini Ibu? Man, Ustaz. Man, betul sekali. Lalu fi'lu syaratnya mana? Yattaqi. Yattaqi. Jayyid. Wa jawabu syarat Yaj'al. yaj'al. Mudah kan Ibu ya? Dan di sini nggak ada fa-nya. Nggak perlu dijelaskan fa-nya. Lalu nomor 2, kita jawab dulu nomor 2. In yakun qala ta'ala,
Allah bersabda, "In yakun minkum 'ashruna sabiruna yaghlibu mi'ataini." Sekali lagi, "In yakun minkum 'ashruna sabiruna yaghlibu mi'ataini." Mana ini adatus syaratnya? In Ustaz. In, ahsantuna, in itu adatus syarat. Lalu fi'lu syaratnya mana? Yakun. Yakun. Betul sekali, itu majzum, fi'lu syarat majzum. Lalu jawab syaratnya mana? Yaglibu. Yaghlibu. Itu juga majzum dengan hadfun nun. Yaghlibu itu sebagai jawab syarat. Ahsantuna, dan di sini juga tidak ada fa ya, maka tidak perlu dijelaskan. Baik. Ini ada berapa soal Ibu? Ada 11 ya? Baik. Kalau sisanya ini dijadikan PR bagaimana Ibu? Ya Ustaz. Sambil latihan nulis juga ini, nulisnya banyak ini. Ini nomor 3 sampai nomor 11. Nanti seperti tadi itu, karena kalau dengan lisan tidak perlu dengan garis kan ya. Tapi kalau tulisan harus dengan garis, jadi garis 1, garis 2, garis 3. Begitu ya. Nanti ditandain. Insyaallah nggak bingung ya, nggak ada kendala ya insyaallah. Insyaallah Ustaz. Baik, fatahullah alaikum. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Ini Amin. betul-betul tidak ada pertanyaan. Untuk kosakata terus dilanjutkan ya, kalau bisa, supaya nanti tidak menumpuk di akhir. Biar kalau selesai dulu, misalkan kosakata sudah selesai semuanya terlebih dahulu sebelum pelajaran kita selesai, nggak masalah, bagus ini. Jadi nanti kan tinggal fokus belajar saja. Begitu ya. Ya Ustaz, Baik, insyaallah. semoga Allah memberikan Yang kemudahan. positif ya, Fatahullah Ustaz. alaikum. Kita cukupkan sampai di sini ya. Nggak tahu kok Nah, suasana di kampung ini kok rasanya kok malam banget ya. Biasanya saya ngajar di Jakarta jam segini itu nggak terasa kan Ibu ya. Biasanya masih lebih-lebih. Di kampung kok rasanya kok malam banget. Tadi juga habis bersihin tandon. Tapi insya Allah kita bertemu lagi di hari Ahad Ibu ya. Insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan. Insyaallah. Nanti Insyaallah. konfirmasi saja. Kalau misalkan nanti tidak ada kendala, ya kita belajar pagi. Tapi kalau misalkan ada yang tidak bisa, insya Allah kita geser ke malam, nggak masalah insya Allah. Iya, Gitu. Afwan Ustaz. Nggak masalah. Saya juga minta maaf karena saya katanya bisa malam itu, ternyata nggak bisa. Qadarullah. Ya alhamdulillahnya saya bilangnya sebelumnya insya Allah kan gitu. Saya tidak janji. Tayyib. Saya minta maaf Ustaz. sekali lagi ya, nggak masalah. Dimaafkan ini kamu. Oh ini Bu Uka. Kita tutup ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga. Afan Ustaz. Naam. Ustaz. Afan boleh nanya sedikit nggak Ustaz? Naam, tafadhali. Takut terjatuh dalam apa? Kalau dosa lagi gitu Ustaz. Kalau Afan Ustaz, kalau apa? Memakamkan jenazah dengan bunga-bunga itu hukumnya apa Ustaz? Sebenarnya begini Om, mungkin sebagian dari kita itu mengira itu adalah adat dari bukan Islam gitu Om ya, entah itu adat kejawen atau adat Hindu gitu. Tapi sebenarnya kalau umat Islam sendiri yang mengamalkan itu, kalau orang alim Om ya, bukan orang awam. Orang alim yang mengamalkan seperti itu, kalau ditanya, mengapa kok mengamalkan seperti itu punya dalil. Dalilnya apa? Ketika Rasulullah melewati suatu kuburan, dua kuburan Afan. Ketika Rasulullah melewati dua buah kuburan, lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya kedua mayat itu di dalam kuburnya diazab, betul-betul diazab. Dan sebenarnya mereka berdua diazab itu bukan karena perkara yang sangat besar gitu. Salah satunya karena apa? Karena tidak menjaga dirinya dari percikan najis, air kencing gitu ya.
salah satunya lagi karena seringnya menghasut adu domba. Ketika itu setelah Rasulullah memberitahukan seperti itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah lalu ditancapkan di kuburannya. Kata Rasulullah apa? Eh, semoga mereka diringankan azabnya selama pelepah ini masih basah. Semoga mereka diringankan azabnya selama pelepah ini masih basah. Jadi sebagian itu berdalil dengan ini. Sebagian itu berdalil dengan ini. Tapi sebenarnya nggak terlalu cocok sih Om ya, nggak terlalu cocok. Seakan-akan agak jauh. Tapi yang lebih cocok itu mungkin sebagian ada yang mengamalkan tidak ditaburi bunga, tapi ditanam pohon di eh, dekat kuburnya. Itu ada juga yang mempraktikkan seperti itu. Dengan harapan nanti pohonnya juga subur kan. Nanti juga kan berarti kan juga dapat pahala kan untuk kesuburan pohonnya gitu kan. Tayyib. Sebagian berdalil seperti itu. Tapi kalau misalkan dihindari itu mungkin lebih baik sih Om ya. Menghindari sesuatu yang samar seperti itu ya. Menghindari sesuatu yang samar. Begitu Om ya. Tapi kalau misalkan diamalkan oleh umat Islam ya tidak harus langsung divonis atau di gimana. Biasanya kan kita kan kalau misalkan melihat yang nggak cocok itu langsung dijauhi, langsung di vonis atau langsung bagaimana gitu ya. Enggak, kita jangan sampai bersikap seperti itu. Terus apalagi kalau misalkan amalan-amalan fikih yang memang ternyata para ulama ada penjelasan tersendiri masalah itu. Begitu Om? Iya, Ustaz. Kemarin soalnya udah terlanjur satu paket gitu, Ustaz. Jadi Ana mau menolak belum tahu dalilnya gitu, Ustaz. Tayyip. Nggak masalah, insya Allah. Kalau sudah terlanjur nggak masalah. Insya Allah nggak sampai. Satu lagi, Ustaz. Naam, tafadhali. Afan, ini kan ibu mertua ingin berencana membuat itu, kalau orang sini kan bikin yasin gitu, Ustaz. Naam. Mau dibagikan ke tetangga gitu. Itu hukumnya gimana ya? Ana bilang untuk menyelisihi bikin zikir pagi sore aja gitu. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Sebenarnya kan intinya itu ingin bersedekah untuk mayit Om ya. Nah, Iya atau tidak Om? iya. Jadi nanti Tapi kan itu jatuhnya ke keluarga ya. bagaimana Om? Itu jatuhnya tetap pada mayit langsung atau dari keluarga kemudian pahalanya ke mayit gitu, Ustaz. Jadi begini Om, dalam fikih dan ini sebenarnya menyangkut dengan akidah juga. Biasanya di kitab akidah bagian belakang itu ada pembahasan ini juga. Ini termasuk satu masalah yang masuk ke dalam dua bidang ilmu, bidang fikih dan akidah, yaitu ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala kepada orang lain atau terkhusus kepada mayit, menghadiahkan pahala kepada mayit. Mayoritas ulama itu mengatakan menghadiahkan pahala itu nyampe pahalanya, boleh dan nyampe. Yang mengatakan betul-betul tidak nyampe pahala menghadiahkan pahala kepada orang lain itu tidak boleh dan nggak nyampe itu kelompok Mu'tazilah, ibu-ibu. Mu'tazilah akidahnya seperti itu. Tapi kalau dari kalangan ahlu sunnah itu memang ada perbedaan juga. Misalkan Imam Syafi'i mengatakan yang nyampe itu hanya ibadah fisik dan ibadah maliyah saja. Selain itu tidak, hanya yang mansus saja, hanya yang disebutkan contoh-contohnya. Tapi banyak yang menyelisihi Imam Syafi'i dalam masalah ini, termasuk ulama-ulama Syafi'iyah yang bermadhab dengan madhabnya, kaidahnya Imam Syafi'i. Di akhir-akhir mereka mengikuti pendapat jumhur, mayoritas ulama. Berpendapat apa? Berpendapat bahwasanya memberikan hadiah kepada mayit atau orang lain itu sampai pahala tersebut. Tapi harus diniatkan kan, innamal a'malu binniyat.
Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Kalau tidak diniatkan ya hanya pemberian begitu saja. Jadi harus diniatkan. Ini kita niat untuk bersedekah, Lalu kalau misalkan diniatkan dari awal bersedekah untuk mayit nggak masalah. Kalau mayoritas madhab lain selain madhab Syafi'i itu seperti itu. Yang penting di awal kita niat eh, sedekah untuk mayit, nanti langsung nyampe insya Allah kepada mayit. Tapi kalau di dalam madhab Syafi'i kita beribadah terlebih dahulu, nanti setelah itu kita kan istilahnya berhak mendapatkan pahala. Pahala itu sudah hak kita. Lalu kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar pahala ini disampaikan kepada mayit. Boleh, silahkan mengikuti yang mana nggak masalah. Kalau pendapat mazhab Syafi'i, pahalanya itu untuk awalnya hak kita, lalu kita berdoa kepada Allah agar pahala ini disampaikan kepada mayit, atau langsung dari awal kita berniat bahwasanya kita bersedekah untuk mayit. Nggak masalah, itu pendapat mazhab yang lain. Begitu Bu Siti. Kalau masalah terkait nanti Yasin, sebenarnya sih kalau misalkan dananya cukup, menghadiahkan Al-Quran itu lebih bagus kan itu. Apalagi kepada yayasan gitu. Itu lebih bagus kan itu. Lebih lengkap daripada satu surat Yasin saja. Atau misalkan yang jarang mungkin kalau misalkan setiap orang meninggal menghadiahkan Yasin kan mungkin udah banyak koleksinya di rumah. Sebenarnya dulu ayah pernah bicara sama saya ingin Ustaz menghadiahkan Al-Quran gitu pada pesantren gitu Ustaz. Cuman belum kesampaian. Semoga Allah berikan kemudahan. Nah, itu kalau misalkan Al-Quran mungkin lebih bagus kalau misalkan dananya ada. Tapi kalau misalkan kalau misalnya kumpulan Yasin kita jadi banyak di rumah, itu baiknya diapain ya? Bingung juga soalnya Ustaz. Ya diapain? Boleh dibagikan kepada yang lain juga nggak masalah. Mau didiemin aja di rumah juga nggak masalah. Ya kan tempatnya juga nggak ada Ustaz, jadinya gitu loh. Saking banyaknya. Nah ini contoh Bu Siti. Ini kalau misalkan Yasin lagi nanti cuma ditumpuk aja, nggak kepakai kan gitu ya. Saking banyaknya yang ngasih Yasin. Maka mungkin inisiatifnya seperti Bu Siti tadi ada baiknya. Misalkan kita cetak zikir pagi dan petang, itu kan jarang-jarang yang bagi-bagi kan Om ya. Iya. Itu mungkin akan lebih bermanfaat dan dibaca daripada misalkan kita kasih Yasin lagi, nanti koleksinya sudah banyak, akhirnya itu ditumpuk saja. Jadi nggak bisa diapa-apain itu. Jadi gak bermanfaat kan Ibu? Sama di rumah juga numpuk. Jadinya seperti itu. Jadi zikir pagi dan petang itu mungkin solusi yang lebih bagus. Atau kalau misalkan tadi dananya cukup, mushaf sekalian. Insyaallah. Fatahallah alaikum. Amin. Jazakumullah khairan katsiran atas penjelasannya. Mungkin memang bibinya Bu Siti pengennya itu ayah. Ayah. Itu mungkin inisiatifnya sesuatu yang awet gitu Om ya. Memberikan ibu saya. Memberikan ibu sesuatu. Saya. Naam. Jadi kalau misalkan cetakan seperti itu kan bakal ada terus dan kemungkinan bakal dipakai gitu. Berbeda dengan makanan. Makanan itu mungkin sekali habis itu hilang kan itu ya. Pengennya kan jadi amal jariah mungkin seperti itu. Kalau misalkan barangnya dipakai terus, itu kan jadi mengalir terus pahalanya. Tapi ada baiknya ya yang memang kemungkinan besar bakal dipakai gitu kan. Kalau nanti diberikan lalu hanya ditumpuk saja kan sayang. Yes, tapi kalau misalkan makanan pun sebenarnya juga kadang juga namanya orang itu kan keadaannya bermacam-macam. Bisa jadi suatu ketika orang itu lebih butuh makanan, tapi bisa jadi juga suatu ketika orang tidak butuh makanan. Dan jangan dikira makanan itu pahalanya hanya berhenti itu saja, karena makanan itu akan menjadi darah daging. Makanya kalau misalnya mau ngasih sedekah makanan, itu pilih-pilih ibu-ibu. Pilih-pilih, misalkan ke pesantren, ke orang-orang sholih,
ke penuntut-penuntut ilmu, itu makanan itu akan menjadi darah daging, dan darah daging itu akan digunakan terus untuk kebaikan. Itu akan menjadi amal jariah untuk kita juga insya Allah. Jadi tidak Jadi kalau berhenti. kita dianterin makanan orang yasinan itu biarin kita makan Ustaz. Bagaimana Om? Kalau dianterin makanan orang yasinan kita nggak datang tapi dia dianterin kalau tetangga bisa gitu. Ya masa dibuang Om, ya sayang Om. Iya makanya Bazir sih malah. saya Mau bazir malah Om. Itu nggak haram loh Om. Itu bukan sajen juga loh. makanan makanan hantaran yasinan itu kan bukan sajen Om. Bukan sajen dan diolah dengan cara yang halal kan gitu Om ya. Itu sedekah. Mereka itu berniat memberikan makanan itu sebagai sedekah. Jadi ya dimakan saja nggak masalah. Begitu Om ya. Iya Ustaz. Kecuali kalau sajen itu ya itu baru ada pembahasannya. Tayyib. Apa nih Om? Kalau Berarti bisa Nah, dalam beberapa alternatif gitu ya Ustaz bentuk betul. yang kita berikan. Nah, Nah, semoga Allah Ustaz. memberikan kemudahan untuk semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Wa jazakumullah khairan katsiran. Bagaimana Om ya? Orang itu menuntut ilmu itu selama dia terus belajar itu pasti berkembang. Jadi makanya para ulama itu menyampaikan menuntut ilmu itu ada 3 tahapan atau selalu melewati 3 pintu. Ya atau iya ya Bebo? iya Ustaz. Jadi ketika melewati pintu pertama atau tahapan pertama, dia akan merasa sombong. Kebanyakan seperti itu. Baru belajar itu akan merasa sombong. Lalu melewati pintu kedua, masuk ke tahapan kedua, itu akan merasa rendah hati. Ketika masuk ke tahapan ketiga, maka di sana akan sadar bahwasanya selama ini tidak tahu apa-apa. Kenapa demikian? Ketika baru belajar, baru di tahap pertama, biasanya orang itu akan merasa sombong karena hanya sebatas itu yang diketahui. Dia menganggap apa yang diketahui itulah yang paling benar. Tidak mungkin salah. Dan pendapat orang pasti salah dan bahkan mungkin bisa jadi sesat. Kan itu ya. Biasanya awal-awal belajar seperti itu. Tapi ketika belajar terus, lalu memasuki tahapan kedua, orang tersebut akan semakin rendah hati. Mengapa demikian? Karena di sana dia akan sadar. Ternyata pendapat orang-orang yang selama ini dikiranya pasti salah, itu ternyata belum tentu salah, bisa jadi benar juga. Dan pendapat yang kita pegang selama ini, yang kita kira itu pasti benar, gak mungkin salah, ternyata bisa jadi salah juga. Makanya semakin rendah hati di sana. Ketika terus belajar, memasuki tahapan yang ketiga, di sanalah kita baru sadar bahwasanya selama ini kita tidak tahu apa-apa. Baik. Saya mungkin sikap saya terhadap kejadian-kejadian di lapangan, di masyarakat seperti itu, antara saya yang sekarang dengan saya yang dulu di awal-awal masuk Libya, atau bahkan sebelum masuk Libya dan di awal-awal masuk Libya, dengan saya yang sekarang, cara menyikapi kejadian-kejadian seperti itu mungkin berbeda jauh. Mungkin saya dulu tuh mungkin bisa dikatakan cenderung keras, cenderung frontal terhadap amalan-amalan yang saya kira dulu memang betul-betul 100% nggak boleh atau salah, sesat itu. Tapi ternyata setelah kita pelajari, sebagian ulama menjelaskan masalah-masalah tersebut dan ada taujihnya, ada sisi pendalilannya. Kalau demikian, ternyata itu adalah ranah fikih yang khilafiyah. Ya, kalau misalkan memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya kalau mau ikut yang mana saja ya silahkan, gak masalah. Begitu ya Ibu ya? Iya Ustaz. Baik. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Baik, ada pertanyaan lagi Ibu?
Tidak ada. Kalau tidak ada kita tutup Om ya. Ya, Ustaz. Tayyib. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Serta semoga Allah memberikan taufik kepada kita supaya kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz, Mbak Siti, Jazakumullah khairan. Mbak Ude. Khairan kasira Bu Ute.